Tuhan mengajarkan kepada kita, hati kita ini perlu persembahan kepada-Nya. Dan sesulit apapun, seberat apapun, Anda baru saja menurut bagaimana hatimu untuk Tuhan. Dan saya tidak mengada-ada. Untuk menutup renungan pagi ini, saya mau mengatakan, bersyukurlah untuk baptisan yang Anda terima. Bersyukurlah, tetapi jangan hanya bersyukur. Do something, lakukan sesuatu yang baik. Lakukan sesuatu yang baik. Sederhana, tapi terus-menerus continue tiap hari. Sampai kapan? Sampai Anda dipanggil Tuhan. Biarpun Anda menderita, meskipun Anda susah. Terus kalau saya mengalami sesuatu yang tidak enak, dipersulit, dibully, dan lain sebagainya, jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saudara-saudari, hakimnya bukan Anda, hakimnya bukan saya, hakimnya adalah Tuhan. Tugas Anda dan saya berbuat baik. Seperti kata Rasul Paulus dalam surat Rasul Paulus Galatia tadi. Lakukan sesuatu. Roh Tuhan ada dalam dirimu, lakukan yang baik. Biarlah roh damai, cinta, sukacita, kontrol diri ada dalam hidup Anda. Amin, saudara-saudara. Kuatkan itu dalam hidup Anda. Sehingga Tuhan pun terharu melihat Anda. Inilah anakku yang berkasih, kepada yang aku berkenan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Bapa mengatakan kepada Yesus, kepada orang banyak di depan untuk Yesus, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari yang terkasih, selamat berjumpa kembali dengan saya Romulus Widodo di link Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Hari ini kita akan mendengarkan dari bacaan Injil terutama mengenai bagaimana kita jangan seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang hanya mementingkan bagian luar, tapi bagian dalam kita busuk. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita menyiapkan hati kita, menyadari terkadang kita belum sungguh-sungguh memberikan hati kita all the best only for Jesus di dalam kehidupan kita. Mari kita hening sejenak. Shalom, salam sehat, Tuhan mengasihi Anda. Saudara-saudari, dalam ungkapan bahasa Jawa, saya takut yang belum tahu artinya saya artikan. Gajah dilakoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Apa artinya? Gajah dilakoni, iso khotbah ora iso nglakoni. Artinya, orang itu bisa berkhotbah tapi tidak bisa menjalankannya. NATO, not action, talk only. This is terrible. Maaf bahasa Inggris. Masalahnya tadi saya baru bisa bahasa Inggris. Jadi setiap Rabu pagi itu saya selalu bisa 2 kali pagi itu. 4:30 saya bisa bahasa Inggris di seminari, dan jam 6 bisa live streaming bersama Anda. Nah, saudara-saudara yang terkasih, orang itu berteori pintar. Terutama kami para Romo, khotbah pintar, mengkhotbahi pintar. Oleh karena itu, kalau saya lebih suka begini. Kalau saya punya jari 5, saya menunjuk Anda nakal. Sebenarnya nakal itu saya. Kenapa? 3 jari lebih, 1 juga setengah ini menuju ke saya, 1 ke Anda, ke saya. Jadi sebenarnya kalau saya berkhotbah, saya juga mengkhotbahi diri saya. Hari ini ahli Taurat dan orang-orang Farisi dikritik oleh Tuhan Yesus. Mereka ini suka dihormati, suka dipuji-puji, suka dihormati, tetapi mereka sendiri tidak menjalankan apa yang menjadi ketentuan dari Taurat itu. Sama dengan ahli Taurat itu suka memberikan aturan-aturan, beban-beban berat, jangan begini, tapi mereka juga tidak melakukannya. Nah, itu dikritik habis-habisan sama Tuhan Yesus. Saudara-saudari, inilah beban beratnya menjadi seorang pengajar, entah romo, guru, atau siapa saja, memberikan pengajaran-pengajaran yang baik, dan kita sebenarnya dituntut 2-3 kali daripada yang diajar. Makanya, bukan saya sok suci, sok hebat. Saya kalau memberi retret atau rekoleksi orang muda, saya biasanya menyuruh, mereka tahu, yang retret dengan saya tahu. Misalnya saya menghukum seseorang, bukan menghukum lah, memberikan suatu permainan atau apa saja lah. Saya suruh push up. Oh, romonya kok sadis? Iya. Misalnya saya suruh 20, kaget. Tapi saya menebusnya. Saya push up 40, 2 kali lipat dari yang saya suruh. Jadi kalau saya menghukum seseorang, saya suruh push up 50, saya push up 100. Oh, romo sombong. Iya, makanya saya berlatih terus. Karena suatu saat kalau saya menghukum orang, saya harus menghukum diri saya sendiri. Kalau saya menyuruh berjalan 1 kilo, ibaratnya saya berjalan 2 kilo. Artinya apa? Push yourself, not others. Paksa dirimu sendiri, jangan orang lain. Artinya, beban berat itu jangan untuk orang lain, untuk diri sendiri. Di seminari, sekarang kan saya di seminari, saudara-saudari. Karena biasanya yang mengurus itu kan Romo Sigit teman saya. Tapi Romo Sigit masih pulang ke rumahnya karena ibunya sakit. Jadi saya yang ngurus. Anda tahu, di seminari itu saya harus bangun jam 3, saudara-saudari. Karena masak untuk mereka. Karena mereka kan bangun pagi harus doa. Memang bisa dibuat jadwal, tapi kami sengaja kalau pagi biarlah mereka fokus doa, gitu. Karena kalau saya pribadi, karena di luar saya bisa masak lebih cepat, sehingga saya pagi-pagi bangun masak. Saya memaksa diri saya tidak maksa orang lain, saya paksa diri saya. Ya puji Tuhan saya memiliki kecepatan masak yang sangat fantastis, saudara-saudari. Diserut gitu.
Cepat sekali saya kalau masak. Dan bukannya cepat, ya enak. Cepatnya tinggi saya masak. Jadi saya masak itu kayak mesin. Selesai. Nah, saya nggak mau memaksa orang lain, saya masak diri saya sendiri. Artinya, saudara-saudari, dalam kehidupan ini, kalau kita berkiblat pada kitab suci, pada kata Tuhan, sabda Tuhan, sebenarnya seperti juga bacaan pertama tadi, bila roh Tuhan itu yang menguasai diri Anda, yang ada itu adalah roh damai, roh kontrol diri, kebaikan, dan seterusnya. Surah Rasul Paulus pada Galatia tadi. Nah, yang saya mau katakan kepada Anda adalah begini. Hidup itu adalah suatu proses di mana kita berjalan menapaki kehidupan dengan sukacita, dan barometernya adalah Tuhan. Nah, kalau kita punya konsen kepada Tuhan, disitulah rahmat akan terjadi, berkat terjadi. Saya harus katakan kepada Anda, saya pastor yang biasa saja, ngomong biasa saja. Tetapi karena saya punya hati terhadap orang, artinya punya hati itu apa? Saya perhatian benar-benar pada orang. Berkat Tuhan juga menyertai saya. Saya juga orang puji Tuhan. Artinya begini, saudara-saudara. Tuhan mengajarkan kepada kita, cari dahulu kerajaan Allah, maka semua akan diberikan kepadamu. Tuhan mengajarkan kita meminta mencari kerajaan Allah. Nah, kerajaan Allah itu apa namanya? Kebaikan kan? Jadi kita bukan berteori, tolong orang itu, tapi kita seperti the good Samaritan, seperti orang Samaria yang baik, menolong. Bukan banyak omong. Jadi banyak orang itu banyak omong, tidak menolong, gitu. Banyak komen, tidak menolong. Do something for your brothers and sisters. Lakukan sesuatu. Jangan ngomong sesuatu, lakukan sesuatu. Jadi jangan NATO, not action, talk only. Do something, just do it. Lakukan saja. Lakukan. Apa saja? Anda bisa berbuat sesuatu untuk tetangga Anda, untuk keluarga Anda. Lakukan sesuatu. Ini penting untuk memaksa diri kita untuk tidak berteori. Karena pada saat Anda banyak omong, sebenarnya Anda sedikit bertindak. Saya ingin mengatakan, mohon maaf saya bukan menjadi siapa-siapa, terutama di paroki-paroki. Ya, bukan di paroki Anda, mungkin paroki yang jauh, mungkin di Afrika, ya kasih orang Afrika ya. Mungkin di mana lah, mungkin di kutub utara, atau mungkin di planet Mars, saya nggak ngerti. Itu banyak di paroki-paroki itu ngomongnya banyak. Makanya saya ini jadi romo sudah 22 tahun, hafal persis. Mereka yang ngomong banyak nggak nyumbang, saudara-saudara. Percaya dengan saya, please. Yang nggak banyak ngomong biasanya malah nyumbang. Romo nyidir, iya. Romo nunduk, iya. Jadi kalau dalam rapat dalam paroki atau rapat di mana, yang ngomongnya banyak usul ini usul itu, biasanya dompetnya nggak keluar, saudara-saudara. Apa itu? Atau Romo menghakimi saya, iya, saudara-saudara. Saya mau mengatakan, do something. Karena ngomong banyak nggak ada gunanya, saudara-saudari. Beda dengan ngomong yang efisien, tepat waktu. Jadi kita benar-benar bukan seperti orang Farisi, ahli Taurat, tapi benar-benar melakukan sesuatu. Matius, pemungut cukai, Matius akan ikut. Sakius, Tuhan, bila aku merugikan orang, akan kuganti 4 dan separuh hartaku kuberikan pada orang miskin. Lihat itu Sakius. Setelah bertemu Yesus, terjadi perubahan dalam dirinya. Nah, kita bertemu Tuhan Yesus. Makanya di lagu orang Kalimantan itu ada lagunya. Begini, saya suka sekali. Bila jumpa teman, rendahkan diri. Benar salah. Gimana? Bila jumpa kawan, bawalah damai. Bila jumpa Tuhan, rendahkan diri. Jadi lagu dari bahasa Kalimantan bagus sekali. Lagu itu di Kalimantan bahasa orang dari buku Merpati itu bagus sekali. Bila jumpa kawan, bawalah damai. Bila jumpa Tuhan, rendahkan diri. Sebenarnya kita begitu, saudara-saudara. Dalam hidup itu begitu. Jadi pelajaran hari ini apa? Kita jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang berusaha kelihatan baik, nyebar pesona dan lain sebagainya, baru ngasih supermi saja langsung masuk TV, saudara-saudara. Tidak usah, tidak usah banyak ngomong, lakukan sesuatu. Do something. Bahkan ibaratnya Anda berbuat baik, tangan kanan memberi, tangan kiri nggak tahu. Artinya nggak usah cerita-ceritakan. Anda berbuat baik itu nggak usah cerita-ceritakan. Biar Tuhan sendiri yang melihat. Tapi di paroki juga saya mengalami ada beberapa orang ngomong, apa yang bisa saya bantu, ngomong, kamu akan itu selalu bisa. Nggak usah banyak ngomong. Pernah di suatu paroki, saudara-saudari, waktu itu saya di suatu paroki di Kalimantan ini, kaget saya. Setiap minggu tuh ada amplop yang tanpa nama. Dan itu kaget, waktu kami lagi bangun gereja, sekian juta. Siapa? Saya cari-cari enggak. Pokoknya amplop itu ada di kota Persembahan. Siapa sinterklas ini yang begitu baik melakukan saya? Saya tidak menemukan siapa. Tapi setiap minggu ada, berarti kan bukan paroki saya. Akhirnya suatu hari,
Saya bisa menyelidiki siapa orang itu. Tapi itu kan belum ada CCTV. Saya menyelidiki. Saya bersembunyi di balik kursi, ngintip siapa tiap hari di sini. Saya tidak menemukannya, karena mungkin pas saya ngintip tertidur orangnya masukin dulu. Saya nggak bisa. Dan ini terjadi benar. Saya tidak bisa menemukan. Sampai saya pindah dari parang itu, saya tidak tahu siapa yang selalu naruh amplop berisi uang sekian uang itu. Nah, saudara-saudari yang terkasih, bukan saya memuji orangnya banyak, menyalahkan banyak, tidak. Saudara-saudari, hari ini benar-benar kita belajar. Kita jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat yang nampaknya seperti makan. Makan itu kan misalnya itu bagus, bagus ya, dia bagus. Tapi dalamnya itu tulang belulang, tengkorak. Hello, itu maksud Tuhan hari ini. Jangan kita kelihatannya baik, manis. Halo, halo manis. Oh, apa kabar? Baik. Tapi hatinya busuk. Ini masalahnya. Tuhan meminta kita ini memiliki kecantikan dari dalam, inner beauty, kecantikan dari dalam, benar-benar keluar. Mungkin wajahnya, ya kalau saya kan wajahnya mirip-mirip bintang film Korea, saudara-saudari, jadi ya gimana lah, gitu loh. Kalau saya, tapi yang kacau, saya juga kacau juga. Tapi yang penting maksud saya itu hatimu. Hatimu itu bagaimana? Karena pada saat Anda dekat dengan Tuhan, pada saat Anda mempersembahkan diri untuk Tuhan, pada saat Anda berpikir, aku mengandalkan Tuhan dan hanya untuk Tuhan aku hidup, saudara-saudari, harta itu penting tetapi tidak mengikat Anda. Uang itu penting tapi tidak memperbudak Anda. Kekayaan itu penting tapi tidak membuat Anda menjadi ambisi, nafsu terhadap harta. Sekarang begitu banyak orang nafsu pangkat, jabatan, sikut sana serang sini, bahkan kalau perlu menyingkirkan teman, saudara, demi uang. Saudara-saudari, ini mengerikan, saudara-saudari. Ada peribahasa Latin mengatakan homo homini lupus, artinya manusia menjadi serigala bagi sesama. Ngeri, saudara-saudara, manusia menjadi serigala bagi sesama. Tapi Tuhan mengajarkan homo homini socius, kita menjadi sahabat saudara bagi sesama. Saudara-saudari, saya tidak mengada-ada, karena Tuhan sendiri yang mengatakan. Pengkhotbah mengatakan, pengkhotbah dalam kitab suci mengatakan apa? Segala yang ada di dunia ini adalah sia-sia. Orang bekerja siang malam itu semua sia-sia. Pertanyaannya, kalau Anda hanya berpikir harta, uang, jabatan, status, apakah itu bisa membawamu masuk surga? No, tidak, saudara-saudari. Apakah kalau Anda mati-matian menjadi anggota DPR, Anda mati-matian menjadi pejabat, Anda hebat pangkatnya, Anda yakin masuk surga? Tidak, no, tidak, saudara-saudari. Itu tidak menjamin. Buat apa kalau gitu? Ada kemana-mana pakai mobil mewah, luar biasa. Anda seperti kisah Abraham, Lazarus itu, si pengemis miskin. Saudara-saudara, si orang kaya itu akhirnya masuk neraka. Lazarus bersama dengan Bapak Abraham di surga. Yang kemudian dia merengek-rengek hanya untuk mendapatkan setetes air, saudara-saudari. Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan mengajarkan pada kita, hati kita ini perlu persembahan kepadanya. Dan sesulit apapun, seberat apapun, Anda berusaha yang penting bagaimana hatimu untuk Tuhan. Dan saya tidak mengada-ada. Untuk menutup renungan pagi ini, saya hanya mau mengatakan, bersyukurlah untuk baptisan yang Anda terima. Bersyukurlah. Tetapi jangan hanya bersyukur. Do something, lakukan sesuatu yang baik. Lakukan sesuatu yang baik. Sederhana, tapi terus-menerus, continue tiap hari. Sampai kapan? Sampai Anda dipanggil Tuhan. Meskipun Anda menderita, meskipun Anda susah, meskipun Anda mengalami banyak-banyak tidak enak, persembahkanlah itu untuk Tuhan. Kalau Anda mengalami sesuatu yang tidak enak, terimalah dengan rasa syukur. Tapi jangan melakukan sesuatu yang tidak enak kepada orang lain. Saya ulangi, kalau saya mengalami sesuatu yang tidak enak, dipersulit, dibully, dan lain sebagainya, jangan melakukan hal yang sama kepada orang lain. Saudara-saudari, hakimnya bukan Anda, hakimnya bukan saya, hakimnya adalah Tuhan. Tugas Anda dan saya berbuat baik. Seperti kata Rasul Paulus dalam surat Rasul Paulus pada Matius Galatia tadi. Lakukan sesuatu. Roh Tuhan ada dalam dirimu, lakukanlah yang baik. Biarlah roh damai, cinta, sukacita, kontrol diri ada dalam hidup Anda. Amin, saudara-saudara. Kuatkan itu dalam hidup Anda. Wah, sudah Tuhan pun terharu melihat Anda. Inilah anakku yang terkasih, kepada yang aku berkenan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Bapa mengatakan kepada Yesus, kepada orang banyak di depan untuk Yesus, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tuhan pun akan berkata kepada kita, inilah anakku yang terkasih, dengarkanlah dia. Tuhan berkata. Marilah mengatakan histori iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Shalom, saudara-saudara yang terkasih.
Terima kasih atas kebersamaan Anda, kesetiaan Anda, peran serta Anda, dukungan Anda kepada kami dari Paroki Yesus Gembala Baik Palangkaraya. Dukungan Anda sangat berarti untuk kehidupan kami di sini, kehidupan iman dan lain sebagainya. Saya mengajak Anda berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi ini pada hari Jumat nanti dalam misa, firman ilahi, adorasi, dan juga berdoa koronka. Saya selalu berdoa untuk Anda. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersama. Semoga kita sekalian, keluarga kita, doa-doa kita, niat baik kita untuk menjalankan apa yang baik yang diajarkan Tuhan dalam kitab suci khususnya dalam kehidupan ini diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Pergilah, kita diutus mewartakan Injil Tuhan.